Ini di grup Sirarium ada yang ngirim video. Minta tolong di reaction terlebih dahulu, nanti kita bahas. Kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Masih lama tak? Itu kan pidatonya sebenarnya selalu panjang, cuman itu yang jadi bagian sorotan ramainya. Gue berharap sih itu AI ya. Sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Emang ujungnya sama aja kan? Ya gitu, terus ngomongin bahwa tahu yang kemarin demo tanggal 15 sama 15 Juni kemarin tuh yang bayar siapa? Yang bayar mereka juga yang dukung MBG tuh yang dibayar. Aduh, Pak Prabowo. Jadi emang tadi yang minta di-delete, di-cut itu memang teori ekonomi. Iya, yang katanya Pak Guru juga sering ngomongin, jadi kalau misalkan kasih modal ke orang besar nanti tetes ke kecil. Iya, trickle down effect gitu. Sekarang tuh banyak dikritik karena zamannya sudah lain. Kalau dulu tuh memang mungkin masih agak relevan dalam pertumbuhan ekonomi yang ekstrim, tapi sekarang tuh udah nggak gitu lagi. Nah, tapi maksudnya Pak Prabowo itu mau ngomong kayak gitu, cuman takut digoreng lagi. Tapi kemudian tiba-tiba jadi balik lagi ke tema-tema andalan dia. Tema-tema andalan, koruptor. Ya kan teman-teman Bapak juga kan. Itu tuh kulihat dari Kompas itu tuh pada puncak perayaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan. Sebenarnya ada beberapa sorotan sih, ini aku bacain dulu aja ya, biar konteks tahu. Menurut dia bahwa TNI Polri terlibat dalam pertanian itu adalah harga mati. Terus di salah satu pidatonya kalimatnya kurang lebih kayak gini. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Mungkin di Indonesia tentara sering ada yang di sawah, angkatan laut tanam kedelai, angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dan hebat. Hanya mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara kalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Oh gitu, kata Pak Prabowo. Ya, betul. Jadi begini ya masalahnya. Kita tuh gak masalah kalau TNI dan polisi itu terlibat. Karena polisi dan tentara itu pasti tujuannya itu adalah mencoba untuk memberikan keamanan dan rasa aman. Nah, tujuannya itu. Ya, jadi sebatas itu tuh bagus. Jadi misalkan ada petani dibegal, polisi datang. Ya polisi tuh harus ada di situ. Harus ada bersama rakyat. Yang nggak boleh itu, yang sekarang dilakukan oleh anak buah Pak Prabowo Subianto, itu adalah polisinya punya SPPG, tentaranya punya lahan yang besar untuk lahan pertanian dirinya sendiri gitu ya. Nah itu yang jadi masalahnya tuh di situ. Polisi dan tentara itu harus profesional, dia tuh harus ada bersama rakyat, harus ada bersama petani, harus ada bersama nelayan. Biar apa? Biar mereka aman.
Nah, faktanya yang sekarang itu adalah dibalik. Jadi polisi masuk, tentara masuk. Tapi yang kemarin 3 tahun disekap dan di smackdown sama pacarnya itu nggak baru ketangkepnya kemarin, setelah 3 tahun. Nah, polisinya kemana? Nah, yang dipermasalahkan itu bukan keterlibatan polisinya, tetapi polisinya bisnis di sana, tentaranya tuh bisnis di sana. Ada tentara yang viral kan ngancam orang gitu. Kemudian ada Ada kemarin viral juga TNI di ke petani gitu ngancam. iya itu kan. Ya. Terus ada Koperasi Merah Putih tepat di jalan gitu, ngehalangin jalan gede di ini gitu. Nah, Di kuburan, tahu Di kuburan. Di kuburan bener. Aneh banget di kuburan. nah itu yang jadi masalah tuh Pak. Jadi kita tuh gak mempermasalahkan kalau polisi dan tentara itu ada bersama rakyat, itu harus gitu. Makanya ada Polsek, ada Polres, ada Koramil. Sekarang Koramil nggak ada ya? Apa Ada, gantinya teh? Masih Koramil. Oh masih? Masih. Ya itu misalkan dia yang gitu-gitu. Di rumah saya juga banyak yang nyatonin, ada polisi, ada tentara gitu. Cuman udah ngobrol itu. Ada intel. Ada intel. Nah, itu juga itu boleh, itu kita merasa terhormat, kita merasa terlindung dengan itu semua. Cuman masalahnya mereka tuh harus tetap menjadi polisi dan tentara. Mereka tuh harus fokusnya itu adalah melindungi warga negara, melindungi kedaulatan negara, melindungi kedaulatan dari hak-hak sipil. Begitu, bukannya mereka malah bisnis. Itu tahu kan di Gatsu itu sekarang jadi itu komplek tentara, sekarang jadi berumah makan semuanya di sana. Yang ada kandang kuda itu bukan sih? Iya. Kan jadi gitu. Nah, ya yang jadi masalah yang dikhawatirkan itu Pak Prabowo, aduh. Ada teori juga jangan meludah di tempat kita kerja atau jangan mengencingi sumur kita sendiri. Ya. Di pidato yang kemarin tanggal 24 Juni kemarin, Pak Prabowo juga mengatakan jangan menyoraki kesebelasan diri sendiri. Dia analoginya bola nih. Jadi kalau ada temannya kurang, tim lagi mainnya kurang bagus ya tetap disupport. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main tiba-tiba dikatain goblok kena gitu. Terus lagi main di tengah lapangan disorak-soraki teman sendiri, jangan gitulah. Analoginya mungkin dilempar ke para kritikus yang komentarin pemerintah. Ya. Jadi kalau misalkan ini negara lo gitu, misal lo yang jelek-jelek negara lo sendiri gitu. Saudara kita ini kalau merasa kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus ya, tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Pak Prabowo itu gak paham demokrasi. Jadi saking gak pahamnya demokrasi, Pak Prabowo itu dari kemarin-kemarin statementnya itu mengatakan kesamaan antara pemerintah dengan negara. Jadi kalau kita kritik pemerintah, dianggapnya mengkritik negara. Makanya kalau kritik terus, jangan ada di sini, pergi aja. Gitu. Misalkan kayak gitu. Pergi dari negara. Jadi pemerintah itu dianggapnya adalah bagian negara. Pemerintah itu dianggapnya adalah negara. Jadi mengkritik pemerintah berarti mengkritik negara. Gitu. Beda berarti, emang beda kah? Ya beda lah, beda jauh. Gitu. Nah, tentara itu abdi negara. Polisi itu abdi negara. Kalau dia abdi pemerintahan itu hancur. Nah, ini yang dilakukan sama Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu nggak ngerti demokrasi. Nih, potong kata-kata saya nggak apa-apa. Pak Prabowo itu nggak ngerti demokrasi. Makanya dia tuh selalu menyatukan antara pemerintah dengan negara. Nah, termasuk yang barusan juga gitu. Kalau misalkan nggak suka, ya jangan disurakin. Ya disurakin aja. Bahkan tugasnya DPR, tugasnya DPR itu kan untuk nyurakin pemerintah. Harusnya. Iya, emang itu kan DPR itu punya 3 fungsi. Salah satu fungsinya itu adalah untuk ngontrol jalannya pemerintahan. Dan bukan nungguin selesai gitu baru dikoreksi. Enggak, di tengah jalan saat itu juga gitu. Nah, ketika
ketika DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, artinya rakyatnya boleh nyurakin. Yang nggak boleh disurakin tuh negaranya. Jadi kalau misalkan pemerintah, misalkan saya nggak ngomong kayak gini, gitu. Tapi kalau misalkan pemerintah Indonesia golput gitu, itu tuh bukan pidana. Tapi kalau misalkan Indonesia adalah negara yang golput, nah itu bisa jadi pidana gitu. Nah, jadi Pak Prabowo itu pidatonya tuh selalu dari dulu itu adalah menunjukkan ketidakpahamannya terhadap demokrasi. Gitu. Oh itu apa itu yang ngebuat dia kalau misalkan ada mencoba untuk mengkritik pemerintah, demo dan lain-lain selalu dianggap makar kali ya? Iya, betul. Jadi dianggapnya adalah makar. Ya, ya makar terhadap pemerintahan tuh nggak apa-apa. Itu. Menurut Pak Guru ini terjadi gara-gara Prabowo telat jadi presiden, jadi sekarang tuh di usia terlalu tua. Jadi kadang kan orang tua tuh karena dia udah ngalamin hidup panjang kali, jadi ngelakuin kelakuan tuh semaunya dia aja. Karena nggak ada beban, kayak misalkan kita nih, lah umur 30-an, karena ngelakuin sesuatu tuh masih ada orang tua, masih ada keluarga. Jadi dipertimbangkan, mungkin karena dia udah terlalu tua, jadi dia ujungnya, jadi dia udah bodo amat. Telat nggak dia jadi presidennya menurut Pak Guru? Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Hei maling-maling, hei pancilo-pancilo, hei koruptor-koruptor, hei komprador-komprador, hei antek-antek asing, hei mata-mata asing, hei kau akan kita usir. Hei adik-adikku, hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, hei kaum munafikun, hei antek-antek asing, hei orang-orang pinter. Hidup Jokowi! Memang ada penelitian yang menjelaskan semakin tua orang tuh semakin emosional. Semakin mau sekarapnya dia. Itu memang ada penelitiannya. Jadi bagian-bagian yang terkait dengan emosi itu biasanya bertahan lebih lama atau bahkan misalkan amigdala itu cenderung malah makin besar gitu. Jadi emosinya malah makin besar, gampang baper. Orang tua tuh gampang baper nggak sih? Makin tua tuh makin baper. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi memang ada penelitiannya seperti itu. Terkait dengan Pak Prabowo karakteristiknya seperti ini, saya tuh menduga bahwa Pak Prabowo itu tokoh-tokoh yang diidolakannya itu adalah tokoh-tokoh yang juga tidak setuju atau tidak menginginkan demokrasi. Kayak Pak Karno, kayak Pak Soeharto, itu kan idola-idolanya Pak Prabowo gitu. Jadi kan Pak Karno itu juga benci sama demokrasi. Pak Harto itu mencoba mengkhianati demokrasi. Nah, jadi mungkin karena orang yang dianggap sebagai idolanya itu adalah orang-orang yang anti atau menolak demokrasi, maka dia karakteristiknya juga seperti itu. Gitu. Ditambah gabungan dengan memang sudah sepuh gitu ya. Emang yang semua orang yang sepuh tuh begitu? Ya enggak, cuman kecenderungannya memang begitu dan ada penelitiannya gitu. Kan orang tua tuh pikun, tapi kan nggak semua orang pikun gitu kan, orang tua pikun. Nah ini juga ada kecenderungan ke arah sana. Jadi kalau Pak Prabowo itu begitu, ya mungkin. Tapi kan kita harus mengadakan penelitian langsung. Padahal catatan Pak Prabowo itu ketika dia dites kesehatan fisik dan mental, beliau tuh sangat baik, sebenarnya katanya. Pastilah, katanya juga kan dia selalu berenang di subuh-subuh. Kayak Ma'ruf juga sehat-sehat aja kalau misalkan pada saat cek Wapres kemarin. Iya. Tapi di pengetahuanku tuh yang presiden yang seusia Prabowo tuh tahun kemarin Joe Biden. Dia juga kelakuannya agak sama tuh di Amerika tuh. Iya, emang gitu. Kayak pikun gitu lagi. Iya, emang ya nggak selalu seperti itu ya. Kita sekali lagi ya nggak mendiagnosis karena kita nggak punya otoritas untuk itu. Cuman memang ada penelitian yang menjelaskan makin tua tuh karakter orang bakal makin gitu. Menurut Pak Guru dari video potongan tadi yang bilang bahwa Pak Prabowo emang gue pikirin kritikusnya, itu beneran bercandaan atau itu sebenarnya dari hati dia terus keluar nggak sengaja karena euforianya? Suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak?
Daripada ngomong-ngomong coba. Enggak, bukan. Justru itu tuh menunjukkan bahwa dia tuh sedang mengkhawatirkan itu. Oh, berkebalikan berarti dengan apa yang Ya kan disampaikan. dia mencoba untuk menyangkal. Jadi apa sih dia tuh ngomong saya nggak peduli, nggak akan kepikiran. Tapi argumentasi berikutnya itu adalah bantahan-bantahan dari pernyataan-pernyataan kritik. Artinya apa? Ya dia tuh mencoba untuk menyanggah itu dan artinya dia tuh sebenarnya peduli banget dengan itu. Nah, dia mencoba untuk memberikan penyangkalan, tapi intinya Pak Prabowo kita tuh nggak benci sama Pak Prabowo, cuman Pak Prabowo-nya itu nggak tahu diri aja gitu. Kalau seandainya misalkan yang kayak barusan itu gitu. Ya mungkin Pak Prabowo itu ikhlas, mungkin tulus, mungkin gitu. Tapi kan udah sepuh. Kalau misalkan kemarin juga ada video viral, kan bulan ini tuh ada demo mahasiswa ya. Demo mahasiswa yang cukup ramai, tapi si isi tuntutannya tuh tidak jelas karena tidak diberitakan dengan jelas. Malah yang diberitakan ramainya tuh Demo BEM pro MBG. tampilan, betul. Demo pro MBG. Udah lihat sih footage seberapa yakin itu dibayar Pak Guru? Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Demo dukung MBG. Kalau dukung perlu demo nggak sih? Enggak, karena ada demo untuk menolaknya. Iya, kan kalau misalkan kita menolak demo nih. Menurut Pak Guru kalau misalkan orang dukung perlu demo juga nggak? Ya perlu untuk menunjukkan kan. Kan demo tuh artinya tuh demonstrasi. Demonstrasi itu artinya adalah rakyat yang menunjukkan orkestrasi ya kayak gitulah. Jadi rakyat yang mempertunjukkan perasaannya. Jadi memang harus ditampilkan begitu. Nah, kalau yang bayaran-bayaran itu memang dari dulu sih pemerintah kita tuh suka membayar. Tapi Pak Prabowo justru malah mengklaim itu dibayar yang itu ya. Iya dibayarnya kan sama Gibran. Nah, itu sebelum ke sana. Jadi aku coba ikut beritakan isi tuntutan demo mahasiswa ya. Jadi di tata ulang demo bulan Juni ini tuh temanya itu tata ulang Indonesia. Salah satu tuntutannya itu adalah evaluasi MBG untuk dialihkan ke subsidi pendidikan. Terus yang kedua penolakan RUU revisi Undang-Undang Polri, penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran, meminta pemerintah untuk melakukan stabilitas nilai tukar rupiah dan batalkan kenaikan BBM. Itu salah satu tuntutannya. Salah 5 tuntutannya. Iya. Nah lalu ada sebuah skandal yang menutup si tuntutan tersebut, yaitu skandal dari Universitas Bung Karno. Ini aku kasih kronologinya ya Pak Guru ya. Oke. Hari Minggu 14 Juni 2026 seruan aksi diunggah. Himpunan BEM di UBK diminta untuk tidak demo di Istana Negara, tapi demonya di DPR. Nah, tapi mahasiswa-mahasiswa sana tetap demo ke Istana Negara. Akhirnya diterimalah 15 orangnya oleh Wapres. Sehari setelah diundang Wapres, ada berita yang mengatakan bahwa si ketua BEM itu nerima uang 20 juta. Pemberitaan yang beredar adalah itu dari Wapres. Tapi nyatanya adalah itu, fakta yang sekarang didapat adalah itu dari seorang polisi bernama Aan yang untuk menginstruksikan demonya jangan di Istana Negara tapi di DPR aja. Nah, tanggapan apakah ini wajar Pak Guru? Ya, inilah yang disebut sebagai fog of war yang sejak tahun lalu saya sampaikan gitu. Jadi kalau dirimu tidak cukup kuat untuk bertanding sebagai seorang samurai, dirimu jadi ninja aja yang ngelempar kabut dan kemudian melarikan diri dari situ. Nah, jadi perang itu ketika salah satu pihak itu terlalu lemah, terlalu letoy, maka biasanya dia itu menggunakan cara-cara yang aneh gitu. Bukan cara yang aneh sih. Kayak
operasi bendera palsu gitu. Apa operasi bendera palsu? Enggak bener. Jadi operasi bendera palsu itu misalkan gini ya, eh, ada Persib lawan The Jack. Oh, yang bikin timnas disatuin gitu. Bukan, Persib lawan Persib Persija. The Jack, Persib Persija gitu ya, The Jack lawan Peking gitu. Nah, kemudian ternyata mereka tuh tidak rusuh. Nah, akhirnya ada salah satu dari Persib nyamar pakai baju The Jack, kemudian ngelempar batu ke kalangan Persib. Jadi akhirnya terjadi perang. Nah, kayak gitu. Itu operasi bendera palsu tuh gitu. Jadi nembak pakai bendera orang lain gitu. Jadi akhirnya bendera orang lain itulah yang dipitnah. Nah, sekarang tuh dalam kondisi seperti itu, dan itu tuh sudah direncanakan sejak 1 tahun. Dulu tuh kan ada kejadian Agustus tahun 2025 tuh, jadi digeruduk, DPR diserang gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, sejak saat itu tuh pemerintah tuh dengan tentara dan polisi pakai BIN-nya itu mengantisipasi gimana caranya supaya tidak terjadi hal yang seperti itu lagi. Jadi sekarang tuh demo tuh udah benar-benar tertangani gitu. Apalagi memang sudah ada isu sebelumnya kan bahwa Juni itu akan ada upaya gitu. Saya udah cerita ke dirimu kan nanti bulan Juni bakal ada gitu betul. kan. Dan ternyata memang beneran kejadian bulan Juni itu kejadian kayak gitu. Wah, serangan di mana-mana gitu, prat-pret-prot gitu. Nah, itu udah diantisipasi. Jadi sekarang tuh adalah demonstran-demonstran itu tuh udah masuk ke dalam sebuah perangkap karena perangkapnya udah disiapin sejak 1 tahun yang lalu. Udah disiapin semuanya. Jadi termasuk media. Ada beberapa pemred teman saya tuh yang ngomong juga kan bahwa ini media-media juga sudah dipersiapkan gitu kan. Kemudian semuanya udah dipersiapkan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Wapres yang nerima aspirasi gitu, yang kemarin pas demo dia nerima 15 mahasiswa. Dulu juga waktu ojol dia nerima. Tapi kita curigai bahwa ini bukan ojol beneran. Kemarin juga sempat pas awal-awal muncul dicurigai ini bukan mahasiswa beneran, tapi ternyata mahasiswa beneran. Yang ketua BEM-nya ngomongnya kayak saya ya, berkali-kali lipat gagalnya gitu. Nah, atau emang itu salah satu strategi yang asik menurut Pak Guru dari Wapres, yang seolah-olah dia nerima aspirasi. Enggak, iya kan emang beliau itu gimmicknya tuh gitu kan. Jadi anak muda menerima aspirasi, terus bikin AI, bikin yang ala-ala anak muda gitu lah ya. Ya walaupun gagal gitu, tapi kan setidaknya gimmicknya kayak gitu. Ya ini adalah dari dulunya emang di settingnya begitu kan Gibran tuh. Bahkan seharusnya ekspektasinya tuh jauh lebih bagus daripada sekarang gitu. Cuman emang beliaunya kurang mampu gitu untuk menjadi sangat muda gitu. Jadi ya segitu aja udah lumayan lah. Di demo kemarin ada video viral dari cuplikannya Big Mo. Jadi ada mahasiswa yang lagi demo, terus ada bocah-bocah kecil yang dia pro MBG. Jadi kronologi gini, si cewek ini bilang henti evaluasi MBG, terus Big Mo bilang tapi ini ada yang pro MBG nih. Apa tanggapan kau mahasiswa itu? Jeda dulu sebentar, terus dipotong videonya seolah-olah dia nggak bisa menjawab. Nah, kalau misalkan Pak Guru dihadapkan dengan situasi tersebut, apa yang akan Pak Guru sampaikan kepada bocah itu bahwa MBG nggak bagus? MBG bubarin. Kita mesti cari apa? Boleh. Tapi kalian mesti kasih tahu dulu apa yang kalian perjuangin nih di demo hari ini. Saya pengen nonton dong, Bang. Saya MBG dihapus, Bang. Oh, MBG. Oh, malah kalian dukung MBG ya? Oh, ini yang ngerasain MBG nih. Apa di PB? Tentang MBG juga. Kita menolak MBG, guys. MBG disap. Kalian pengen Enggak, bocah-bocah itu datang ke situ juga itu setelah didoktrin kan. Jadi pengakuan dari sejumlah bocah-bocah yang ikut demo itu adalah mereka tuh tidak dikasih tahu bakal datang ke sana. Jadi mereka juga nggak tahu kenapa ada di sana gitu. Jadi kalau misalkan sampai dibenturkan dengan mahasiswa yang sedang demo, itu kejam banget sih. Kalau memang si anak-anaknya memang ditempatkan di situ, itu kejam banget. Siapapun pelakunya kejam banget. Ya karena itu tuh kan ada kemungkinan rusuh, ada kemungkinan kekerasan, tapi kemudian anak-anak ditempatkan di situ juga berhadapan. Wah itu luar biasa jahatnya lah orang itu, kayak psikopat juga tuh kayaknya yang bikin acara kayak gitu tuh.
Tapi anak-anak itu tuh pada dasarnya dia tuh bukan tahu MBG itu. Bukan, cuman karena digerakkan aja. Anak-anak SD tahu apa tuh soal yang hal-hal yang kayak gini gitu. Kalaupun mereka tahu, mereka nggak akan turun demo, mereka tuh akan ngomong di medsos. Anak-anak sekarang tuh kan komunikasinya di medsos, keluh kesahnya di medsos. Datang terlambat juga curhatnya di medsos gitu. Kok misalkan turun ke lapang gitu. Dulu waktu aku SD juga waktu minyak tanah naik terus kita perlu ngantri, apa sih ribetnya? Oke lah Pak Guru, cukup untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.